jam produktivitas orang di Jakarta dengan misalkan gitu, aku punya teman yang asli ya. Iya. Dia itu transaksi Halo Sobat Abinila, gimana nih kabarnya hari ini? Wah, seneng banget ya podcast Abital balik lagi dengan episode yang berbeda. Kali ini aku Jia dan Kak Irfan. Di sini kita bakal ngobrol-ngobrol tentang seputar perkuliahan yang ada di jurusan Administrasi Bisnis. Betul kan, Kak? betul banget. Ya, jadi Iya. awalnya aku mau ngebahas dulu nih, Kak. Apa tuh? Ngebahas dulu tentang dunia perguruan tinggi. Kalau di dunia perguruan tinggi ini kita bakal ketemu sama orang-orang baru dong, Kak. Pastinya Pastinya juga sama pengetahuan yang baru. lebih luas lagi. Iya, betul banget. Nah. Kayak gitu kan, yang pastinya bermanfaat juga bagi kita nih, Kak, ya kan? Insya Allah bermanfaat. Iya, terus kuliah juga bakal ada pengalaman yang menarik dan penuh dengan tantangan, ya nggak sih? Tantangan baru, tantangan yang lebih seru. Iya, pasti ya bakal kayak gitu banget kan. Nah, salah satu tantangannya nih contohnya adalah culture shock. Nah, Pasti Kak Irfan tahu dong. dan ngalamin Ngalamin ya? Iya, Oh, keren betul. banget. Pasti kayak culture shock kan. Iya. Pasti itu adalah hal yang berbeda dengan kebiasaan kita kan, Kak? Ya kayak new normal lah. Oke, jadi guys, kali ini kita bakal ngobrol-ngobrol tentang culture shock di dunia perkuliahan, khususnya administrasi bisnis. Kali ini aku mau nyapa Kak Irfan dulu. Gimana nih kabarnya Kak Irfan? Alhamdulillah baik. Kalau Jack gimana nih kabarnya nih? Alhamdulillah baik dong, Kak. Dan Gak pastinya sakit kan? enggak dong. Alhamdulillah. Dan pastinya aku semangat banget buat nemenin teman-teman ini. Oh, sama, ngobrol semangat sama banget Bang juga. Irfan. Iya, betul banget. Alhamdulillah sama berarti. Mungkin bisa perkenalan dulu nggak sih, Kak? Apa aja nih yang harus diperkenalkan nih, apa aja? Kayaknya nama, jurusan, sama angkatan. Angkatan. Oke. Perkenalkan, nama saya Irfan Mukhlis Hakim, anak baik-baik dari jurusan Ilmu Administrasi Bisnis, angkatan 2021. Oke. Kalau Jia gimana nih? Dari Jia. angkatan berapa nih? Aku angkatan 2022. Oh, angkatan 2022 kawan-kawan. Kebetulan aku baru semester 2 nih, Kak. Oh, baru semester 2. Jadi masih awal-awal baru lah ya. Masih aman lah. Masih aman. Masih enak lah. Kayaknya kakak ini udah banyak tekanan nih ya dari semester 4. Alhamdulillah enggak juga. Oh, enggak juga. Enggak. Bersyukur ya, Iya. alhamdulillah. Kakak kan sekarang jadi mahasiswa administrasi bisnis semester 4 nih. Kesibukannya sekarang ngapain aja nih? Kalau sekarang sibukannya itu selain kuliah ya, part time juga. Maksudnya itu kerja di tempat lain tapi komputer gitu aja. Selain itu ya sibuknya nongkrong, sibuknya kenalan sama orang baru, cari teman baru. Udah gitu aja. Kan Kak Info nih part time ya. Apa sempet Kak? Kebetulan kuliah aku itu dari pagi sampai sore doang. Jadi sore ke malamnya itu masih bisa. Jadi tergantung kita ngatur waktunya nih Kak ya. Yeah. Kakak nih asalnya dari mana nih? Dari Lampung atau dari luar Lampung? Kalau aku asli dari Bekasi. Tahu Bekasi di mana? Bekasi di mana tuh? Ya Jakarta Timur tapi sonoan lagi lah, itu baru Bekasi. Pojok-pojok lah ya. Pojok-pojok pinggir-pinggir. Oh iya. Kalau Jia dari mana? Aku kebetulan dari Asli Balam nih Kak. Asli Balam? Iya. Rumahnya di? Di Waihalim. Oh ya Halim. Gimana? Iya masih Balam kan? Oh iya, Balam. Balam Pride ya. Terus? Nah terus kakak ini kan dari luar Lampung. Sedangkan di luar Lampung tuh setahu aku banyak loh Kak. Jurusan administrasi bisnis yang di kampus-kampus hits termasuknya kan. Iya. Terus kakak kenapa nih jadi pengen merantau ke sini, tiba-tiba pengen kuliah di Universitas Lampung ngambil jurusan administrasi bisnis? Jadi ceritanya itu awalnya itu aku tuh dapat kuota SNMPTN tuh. Terus disuruh pilih 2 pilihan kan. Pilihan pertama aku itu masukin Vkom 4, Fakultas Ilmu Komunikasi Pajajaran. Terus yang kedua Hukum UI. Setelah pengumuman ternyata dua-duanya nggak diterima tuh. Jadi mau nggak mau ikut SBM ya kan. Di SBM itu aku itu tetap pilihan pertamanya itu Vkom 4. Terus baru pilihan keduanya itu Ilmu Administrasi Bisnis, Universitas Lampung. Kenapa
Universitas Lampung karena kebetulan nenek aku itu asli Lampung, nenek dari ibu itu asli Lampung, jadi tinggal di sini dan kalau kuliah di sini juga nggak perlu kos lagi kan. Terus setelah pengumuman akhirnya keterimanya ya di organisasi bisnis ini. Udah deh. Berarti kakaknya anak rantau tapi nggak rantau-rantau banget lah ya. Enggak rantau-rantau banget. Karena ada salah satu keluarga yang di Lampung juga. Iya, udah sering juga sih. Itu salah satu dukungan dari keluarga juga nggak? Atau kayak Irfan, kamu udah kuliahnya di Unpil aja karena ada nenek gitu. Salah satunya mungkin ada faktor campur tangan ya, memang dari keluarga. Saran-saran sih, bukan campur tangan yang gimana-gimana, tapi saran dari keluarga ya seperti itu. Akhirnya ya udah, oke, biar mereka ngedoain juga ya kan. karena di mana ada doa restu di situ ada jalan ya kak ya. Betul. Iya. Terus kak sebentar lagi kan ini bakal ada mahasiswa baru nih di jurusan kita khususnya kan. Yeah. Pasti ada maba-maba gemes tuh. Kakak juga kan. Gemes gimana nih? Iya maksudnya maba-maba baru yang muka-muka baru dong, fresh kan. Kayak anak SMA banget lah ya. Iya betul banget tuh. Terus? Jadi kakak tuh dulu kan pernah maba juga pastinya dong. Pernah. Iya pernah maba. Apa sih dulu pengalaman kakak selama menjadi maba? Selama jadi maba, seingat aku ya, kayak ngerasa setiap hari tuh waktu awal jadi maba itu ngerasanya kesepian gitu. Terus masih kangen-kangenan sama teman-teman SMA. Terus pokoknya awal-awal banget aku kuliah di sini ini nggak punya teman sama sekali nggak punya. Yang aku punya itu cuma keluarga sama saudara aja. Jadi karena awal-awal juga Zoom ya kak ya? Awal ya, kita itu masih 2021 itu masih COVID loh, masih online ya. Oh jadi online. Jadi kakak belum kenal semua teman-teman kakak langsung gitu ya? Belum. Jadi masih sering di Zoom di rumah, Iya. terus mungkin apa sih chat sama teman-teman paling gitu doang ya? Chat, video call sama teman SMA tadi. Oh teman-teman SMA bukan Karena kan teman-teman kangennya sama teman-teman SMA. Oh iya, jadi awal-awal tuh masih ngerasa ini kangen banget SMA, kuliah nih Iya, kuliah kayak kurang gitu. Iya gitu ya, terus kayak belum punya temen nih gitu. Kayak gabut banget sih gitu. Iya, apalagi online di rumah terus kan ya. Iya betul. Apakah kakak pas lagi COVID tuh emang benar-benar dari grup kan biasanya tuh dari grup terus kita kayak ketemu, oh ini nih yang kayaknya cocok ngobrol sama aku gitu. Gitu. Oh ada satu. Ada. Temen yang pertama kali kenal deket, tapi langsung deket gitu. Namanya Surya, Bang Surya Saputra ada gitu. Gimana tuh ceritanya? Gimana pertama kenalnya terus tiba-tiba jadi deket itu gimana? Sebenarnya waktu itu tiap malam itu sebelum masuk kampus itu kita tuh sering Google Meet lah. Terus ada namanya Surya ini. Pas kita lagi Google Meet itu aku perhatiin kok nih anaknya asik gitu, kayaknya nyambung nih sama aku gitu. Pas waktu itu pertama kali ketemu itu dia minta temenin bayar UKT ke BNI pagi-pagi, dia jemput aku duluan. Nah pulang dari bayar UKT kita nongkrong tuh berdua doang di salah satu kafe di Pakuman. Terus pas ngobrol-ngobrol itu ya kita tuh kayak ibaratnya teman lama yang 2 tahun udah gak ketemu gitu. Jadi langsung akrab banget. Kita aja sampai bingung kok bisa sampai akrab banget gini. Padahal sebenarnya belum pernah ketemu. Oh jadi pas ketemu Kak Surya itu langsung ngerasa sefrekuensi ya? Langsung klop banget lah. Tapi sampai sekarang masih baik kan? Sampai sekarang alhamdulillah masih baik. Baik. Nah kan tadi itu kita udah ngebahas tentang kesan-kesan pas jadi maba nih. Ada nggak sih kultur shock kakak selama di Lampung, terus selama jadi mahasiswa di Universitas Lampung, khususnya administrasi bisnis? Culture shock ya. Culture shock yang umum dulu ya sebelum perkuliahan ya. Jadi culture shock yang umum itu mungkin yang paling dasar itu dari logatnya ya. Logat orang Bekasi dengan orang Lampung itu jauh berbeda gitu.
dari nadanya, kalau orang Bekasi kalau ngomong itu kan kayak santai, relax gitu aja. Tapi kalau orang Lampung yang ngomong itu kayak nadanya tuh agak tinggi. Jadi Walaupun gak marah. walaupun nggak marah, kelihatannya kayak marah memang kalau baru-baru banget. Terus ternyata dia nggak marah gitu. Jadi dari nada itu buat agak culture shock juga sih, bisa dibilang culture shock. Terus apa lagi ya? Oh, jam produktivitasnya. Jam produktivitas orang Jakarta dengan Lampung itu menurut aku, yang aku perhatiin ya, berbeda gitu. Jadi kalau jam produktivitas orang Jakarta itu setelah subuh itu sekitar jam 5-an itu mesti jalanan itu udah rame banget. Rame motor, rame mobil, rame angkot. Pokoknya orang udah mulai gerak buat masuk kerja gitu. Tapi kalau di Lampung ini yang aku perhatiin, jam produktivitasnya itu dimulai dari jam 7 ke atas lah pokoknya. Baru mulai ramai banget, macet, terus motor-motor di mana-mana. Kalau culture shock yang ada di Unila Oh, yang di perkuliahan. Iya. Kalau yang di perkuliahan, oh ada. Eh, ternyata pergaulan di Lampung itu sempit banget. Misalkan gini, aku punya teman Kak Surya. Terus Kak Surya ini kenal dengan temennya orang yang satunya. Orang yang satunya kenal dengan kawannya Surya juga yang lain. Terus kayak jadi saling kenal gitu loh. Oh, jadi dunia berasa sempit gitu Iya, ya. dunia itu terasa sempit banget. Jadi temennya Surya ya temennya dia juga, temennya dia juga. Jadi saling apa ya? Sambung menyambung gitu sih. Itu tiba-tiba bisa jadi circle gitu nggak sih? Eh, Mungkin kalau cocok kali ya. kalau cocok banget dia bisa jadi circle banget. Tanemin ke diri dia itu Ya. biar dia tuh bisa netral ke semuanya, dan dia tuh merasa kalau misalnya kan kemarin-kemarin tuh sempet tuh dia kayaknya mainnya bersirkel aja deh biar gue tahu, aku tahu nih dunia perkuliahan tuh kayak gini. Tadinya sempet berpikir kayak gitu karena percaya tentang opini itu. Tapi untuk sekarang jadi merasa sadar kalau misalnya circle itu kayaknya tidak terlalu penting, tapi tergantung kitanya. Betul banget, tergantung kita yang balik lagi ke diri kita sendiri. Ya, betul banget sih. Nah terus Kak, tadi kan ngomongin culture shock juga tuh. Ada nggak sih kesan atau saran-saran Kakak nih buat mahasiswa baru nantinya yang mungkin mereka mengalami juga culture shock itu? Mungkin apa ya sarannya ya? Harus banget nih ngasih saran nih. Harus dong. Sarannya, kalau nggak bener nggak apa-apa kan? Harusnya bener sih ya. Sarannya buat maba-maba yang baru masuk gitu, yang mengalami culture shock tadi itu, kalian harus lebih mau untuk bersosialisasi lagi aja, terus jangan suka egois, jangan maunya sendiri gitu, karena watak-watak orang Lampung ini berbeda dibanding daerah kalian. Misalkan kalian dari Bandung, dari Jakarta, dari Tegal mungkin, Jombang, Pringsewu, Garut. Pringsewu itu masih Balang? Enggak, Pringsewu ada lagi. Ada di Jawa itu ada juga. Ada. Terus misalkan kalian dari Kalimantan, dari Sulawesi, dari Banjarmasin, udah ada. Sarannya kalian harus mau untuk bersosialisasi lagi dengan teman-teman kalian biar kalian itu bisa mengenal sifat teman-teman kalian, karena di perkuliahan itu mungkin kalian bakal kaget dengan sifat yang awalnya tadi teman kalian ini baik banget, terus teman kalian ini asik, terus tiba-tiba dia berbalik 180 derajat, jadi jahat, jadi nggak asik gitu kan, pasti kalian bakal nemuin. Jadi kalian yang penting itu harus memahami sifat-sifat teman kalian, terus lebih pinter-pinter beradaptasi aja, pinter-pinter beradaptasi dengan lingkungan baru, dengan teman-teman baru, dengan orang-orang baru, dengan gaya bahasa baru gitu. Karena
termasuk itu juga culture shock juga bahasa. Kayak kalau di Jakarta itu kita manggilnya lu pada, maksudnya itu lu semua gitu. Kalau di sini lu orang, kamu Iya, orang, benar-benar. gitu. Kayak ngedengernya itu kayak lucu gitu sih. Enggak mempermasalahkan itu, tapi lucu aja ngedengernya gitu. Aneh juga, kayak baru lah di kuping kita Baru ya. banget di kuping, terasa asing. Nah, terus untuk maba-maba juga pasti bakalan ada yang namanya cinlok, ya kan? Waduh, apa tuh? Cinta, iya cinlok aja gitu dalam satu angkatan gitu cinlok. Ngalamin kan? Ngalamin nggak? Belum sih Oh belum ya? kayaknya. Kalau aku Jangan. udah. Oh Kalau udah. aku udah. Oh, Iya. pantesan ya teman-teman ya dia bilang kayak kakaknya bilang cinlok, ternyata kakaknya ngalamin nih. Alhamdulillah ngalamin. Namanya Audiza Witri Satwa. Boleh. Angkatan berapa tuh kak? Alhamdulillah angkatan 2021 juga. Oh, Cuma beda setahun umurnya. kalau boleh tahu udah berapa lama? Kita itu sekitar udah hampir 5 bulanan lah kurang lebih. Dan ada lagi nggak yang penasaran gitu yang mau ditanyain lagi gitu? Oke, kayaknya udah cukup deh ya kak ya. Kita Yakin? udah lumayan banyak nih ngomongin soal culture shock yang ada di dunia perkuliahan. Oke, sebelumnya aku bilang makasih dulu sama kakak. Sama-sama, Udah mau sama-sama. nyempetin waktu Iya, nih di iya. podcast kita kali ini. Jangan kapok ya kak ya. Nggak bakal kapok kok. Oke. Soalnya aku juga punya program di podcast. Wih, keren banget nih guys nih. Nggak tahu. Dengan Bismillah, produser aja. semoga next dibuatin ya. Iya, amin. Amin. Oke teman-teman, jadi kita udah banyak banget sharing-sharing tentang culture shock di dunia perkuliahan. Dan buat Sobat Abinila, jangan lupa terus dengerin podcast Abitalk dengan episode-episode berikutnya yang pastinya dengan topik yang berbeda. Oke, jadi itu aja. Aku akan. Sebentar. Oke. Di sini boleh promosi nggak? Boleh, deh. Boleh. Oke, jadi buat kalian yang lagi nyari-nyari sneakers tapi dengan ukuran yang mungkin di atas normal gitu ya, kalian bisa langsung cek di Instagramnya @kakidewa.id. Di situ kalian bakal melihat katalog sepatu-sepatu dengan ukuran yang besar dan tentunya original. Nah teman-teman tadi udah direkomendasiin juga tentang sepatu atau sneakers dari Kak Irfan, boleh di follow atau dikepoin ke Instagramnya boleh ya. Boleh nanya-nanya lewat DM boleh. Oke, makasih banyak nih Kak Irfan. Tadi kita udah sempat sharing-sharing tentang culture shock yang ada di dunia perkuliahan. Sama-sama. Oke, buat Sobat Abinila, terus dengerin podcast Abitalk yang ada di Spotify dan channel YouTube HMJ Bisnis Unila. Tentunya dengan topik yang berbeda dan narasumber yang berbeda juga. Oke, aku Waljia. Saya Irfan Muklis Hakim. Kami berdua pamit undur diri. Bye. Bye.